Selamat siang Bu Ananta. Ini saya ada tugas untuk terkait dalam jabatan, ada wawancara dengan dan manajemen di sekolah mengenai yang pertama kesulitan belajar siswa, kemudian bagaimana guru-gurunya sendiri mulai dari penerapan model-model pembelajaran hingga kemudian memonitor di sekolah ini seperti apa. Siswanya yang memang rata-rata sih anak-anak sudah bagus, kalau dilihat sebetulnya inputnya bagus, cuman memang karena beda pola pembelajaran artinya kalau di SMP dengan di SMA, karena SMA tuh banyak aksesnya sehingga biasanya anak itu merasa kok dia nggak mau memang kebanyakan anak itu belum bisa basic padahal itu yang dibutuhkan di dalam realitasnya, yang membaca grafik ya masih ada jadi memang kita ajarkan kalau grafik itu kita masa untuk harus membuat grafik dan bagaimana menganalisis data menggunakan itu biasanya anak kurang, makanya sekarang kalau saya belajar saya kasih data, coba kamu ngomong dari data yang ada ini, nah itulah yang disebut analisis dan pengamatan, bukan hanya sekedar praktek pun menghitung dan selesai. Berarti sebetulnya itu udah masuk ke materi dokumen juga? Ya, sebetulnya materi dokumen siswa, makanya setiap ini memang sudah banyak alhamdulillah apa itu bisa membuat rapor untuk dan membuatnya memang masih ada yang masih lama, tapi sudah banyak yang pembelajarannya dengan model-model yang anak lebih senang, fokusnya ada di anak-anak. Kemudian kalau untuk kemauan untuk belajar sama literasi misalnya mereka mencoba untuk mencari bahan-bahan yang lebih lah dibandingkan yang dapat di sekolah, siswa yang di S1 gimana? Kalau di S2 sih kan karena kita juga tahu dari data itu kan bisa kita sudah mencari data mandiri. Kalau untuk gurunya berapa persen kira-kira yang untuk literasi, numerasi sama pada itu gitu? Sudah mencapai, saya pikir sih bisa dengan memahami karena sebetulnya untuk sarana prasarana dulu kan kita juga dapat kemarin dana yang itu bisa digunakan anak-anak, kemudian di komputer atau juga komputernya juga ya, sehingga kan kalau pemakaian perangkat dengan secara online pun bisa. Artinya pembelajaran untuk materi code, kemudian yang sekarang yang model TikTok itu berarti udah bisa ya, bisa. Saya bertemu dengan Bapak Gea. Bapak Gea ini adalah BK di SMA 2 sekaligus sebagai Ketua MGMP BK Tangerang Selatan. Pak Gea, selamat siang. Selamat siang Bu Dwi. Ya, saya minta tolong nih Pak, bagaimana peranan BK di SMA 2 ya dalam mengatasi permasalahan SMA 2 yang terus terang jumlah muridnya kan sangat luar biasa, 1.800 orang. Kemudian dengan personil BK juga yang hanya 7 orang. Bagaimana mengatasi permasalahan jumlah murid tadi, kemudian juga dengan ekspektasi orang tua yang sangat besar terhadap SMA 2. Itu Pak. Baik, terima kasih Bu Dwi. Nama saya Dr. Angus Martin Sedia MSI, Ketua MGBK Kota Tangerang Selatan dan guru BK di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Dari tadi apa yang disampaikan oleh Dwi, pertanyaan adalah peranan guru BK mengatasi permasalahan jumlah siswa yang terlalu besar.
di SMA 2 ini adalah termasuk sekolah favorit di Provinsi Banten. Dan salah satu adalah sekolah unggulan yang bisa dibanggakan oleh Provinsi Banten. Kemudian di SMA 2 Kota Tangerang Selatan ini adalah salah satu yang paling terbanyak guru BK di Kota Tangerang Selatan. Kami ini adalah 7 orang. Nah, kemudian untuk pelayanan BK sesuai dengan Permen 111 bahwa guru BK itu ada namanya tatap muka paling ini 2 jam per minggu, tapi karena kebijakan dari pimpinan karena terlalu banyak mata pelajaran yang lain, makanya 1 jam. Jadi setiap guru BK itu menangani seharusnya rasio guru BK itu adalah 150 orang. 150 orang. Kalau dilihat dari jumlah siswa sebenarnya masih kurang. Sangat kurang, ya. Sangat kurang. Walaupun sebenarnya di SMA 2 ini adalah guru BK yang terbanyak. Tapi dengan jumlah siswa yang banyak juga sehingga penanganannya juga kita maksimalkan. Jadi yang kita laksanakan setiap guru BK itu dijadwalkan ya menangani kelas masing-masing. Jadi yang ada ini kurang lebih satu guru BK itu ada 6 sampai 7 kelas. 6 sampai 7 kelas. Ya. Nah, kemudian selain melaksanakan tatap muka tentang motivasi dan sebagainya, namanya juga adalah konseling. Ya, konseling individual maupun konseling kelompok. Jadi sudah terlaksana di SMA 2. Sasaran kita adalah siswa yang bermasalah dan siswa yang berprestasi. Nah, yang kedua itu ekspektasi orang tua, ya. Berkaitan dengan itu ya. Ya, berkaitan dengan ini. Nah, salah satu tadi adalah SMA 2 Kota Tangerang Selatan itu eksis ya, karena sampai sekarang akreditasinya nilai A. Nah, artinya bahwa untuk misalnya itu SNPTN, ya, kalau akreditasinya A itu untuk SN itu adalah 40% dari jumlah siswa. Jadi kuotanya ada 40%. Satu. Yang kedua, dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, salah satu SMA 2 itu yang eksis ya, yang mempertahankan tentang rambu-rambu yang diharapkan oleh perguruan tinggi. Malah anak-anak kita yang masuk perguruan tinggi baik UI dan perguruan tinggi yang lain itu banyak kemajuan yang pesat. Yang biasanya mereka belajar di SMA 2 hanya biasa, tapi mereka sudah sampai belajar ke perguruan tinggi negeri itu. Jadi meraih itu untuk nilai endingnya itu adalah cum laude nilainya. Jadi luar biasa, kita juga bangga karena memang anak itu memang fight ya dalam hal belajar. Nah, kemudian kenapa ekspektasi orang tua itu menyekolahkan anaknya di sini? Karena tadi itu adalah kuota. Ya, kuota SMA 2 ini ke berbagai perguruan tinggi negeri itu tuh banyak ya dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan itu yang sampai saat ini kita pertahankan itu. Rata-rata setiap tahun itu untuk siswa SMA 2 Kota Tangerang Selatan itu 90% diterima di PTN. Nah, itulah salah satu ekspektasi orang tua kenapa berupaya menyekolahkan anak mereka di SMA 2 itu karena tujuannya adalah studi lanjut. Nah, selain itu banyak siswa kita yang diterima di perguruan tinggi di luar negeri, ya, di Jepang, di Asia, di Eropa, dan Kanada. Jadi ini salah satu bukti bahwa SMA 2 itu adalah sekolah favorit yang ada sampai sekarang dan sekolah unggulan yang ada di Kota Tangerang Selatan dan secara umumnya adalah di Provinsi Banten. Untuk upaya dari BK sendiri untuk ini anak prestasi sama yang kurang prestasi, untuk mereka meraih tadi tujuannya untuk ke perguruan tinggi negeri atau keluar itu yang upaya BK dengan cara apa aja Pak? Nah, misalkan ada eksebisi atau apa ya,
Jadi selama ini yang kita laksanakan adalah pertama memotivasi, ya memotivasi anak-anak itu untuk lebih giat belajar. Yang kedua, kita kolaborasi dengan orang tua, ya. Kemudian stakeholder yang ada di SMA 2 selalu menunjang apapun itu. Dan yang ketiga itu adalah kita sering layanan, ya melaksanakan layanan baik yang individual, ya individual maupun dalam hal kelompok. Jadi sehingga anak-anak yang merasa tersisih di antara kelompoknya, dengan kehadiran guru BK yang ada di SMA 2 itu, hal itu akan lama-lama terhapus dan dia itu semakin semangat. Jadi sehingga dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, salah satu kalau yang saya tangkap dari dari siswa dan orang tua juga, di SMA 2 itu orang tua merasa nyaman dengan pelayanan BK, dengan pelayanan buku jual tadi Pak. Jadi mungkin orang tua pengennya begini, anak seperti ini, kadang-kadang kan disatukannya pas di BK, orang tuanya baru tahu ternyata oh keinginan anak begini gini, anak ini akhirnya bisa ketemu. Itu salah satu. Oh iya. Itu pelayanannya seperti itu memang sudah SOP-nya BK, atau kalau kita memang ada lebih pelayanan di situ memang salah satu kelebihannya. Iya. Jadi mungkin kalau kita kebetulan kan saya dipercaya teman-teman menjadi ketua MGBK Kota Tangerang Selatan dari berbagai sekolah. Setelah saya analisis, memang setiap sekolah itu punya kebijakan. Dan banyak sebenarnya sekolah yang lain akan belajar ke kita. Ada kebijakan dan ada perilaku-perilaku yang kita buat sendiri, bukan dari SOP dari mana, tapi kita antara guru BK lebih-lebih dalam pelayanan siswa. Ya, misalnya tadi, kalau misalnya konsultasi, ya konsultasi. Konsultasi itu seharusnya harus didampingi oleh orang tua. Tapi biasanya selama ini orang tua itu lengkap, ayah dan ibu datang. Jadi mereka itu nyaman, mereka itu senang kalau sebagai anak, ya sebagai orang tua itu adalah membackup anak, tapi yang menentukan adalah anak. Kadang-kadang kalau misalnya hanya anak, hanya orang tua, jadi kadang-kadang ada miss di situ. Tapi dengan kita berhadapan misalnya untuk anak, jadi kita malah selama ini terbantu, anak-anak bisa terbuka karena ada orang tua. Jadi ada masalah-masalah yang sekecil apapun yang ada di rumah itu akan terbuka setelah ditangani oleh bimbingan guru BK. Guru BK. Kalau seandainya tadi di rumah itu sering salah paham, tapi dengan kita bukan seperti itu, tapi dengan nuansa, dengan bingkai kekeluargaan. Itu. Jadi sehingga apa yang menjadi ganjalan dan menjadi hambatan selama ini antara orang tua dengan anak-anak, kita cairkan. Dan itu yang terlaksana selama. Makanya sampai mereka masuk perguruan tinggi itu tidak ada beban. Yang kedua, anak itu memilih jurusan adalah dengan kesepakatan orang tua. Kadang-kadang selama ini anaknya milih apa, orang tuanya milih apa. Nah, jadi apalagi kalau misalnya seorang ibu menjadi sosialita harus dengan di SMA atau di perguruan tinggi yang favorit. Tapi sekarang tidak. Segala sesuatu dengan kita membimbing dan memahami siswa itu dengan ditunjang orang. Kita serahkan kepada anak, karena dia yang paling tahu bagaimana kemampuannya, dan orang tua hanya membackup daripada keputusan anak memilih apa dan jurusan apa. Jadi tingkat 90% tadi dicapai karena memang awalnya udah ada kesepakatan antara anak dan orang tua dengan BK itu bisa jadi jembatan lah gitu ya. Betul. Yang kedua, anak itu memilih itu bukan hanya asal. Nah, jadi kita membuat satu kondisi bahwa kalau anak ini memilih itu harus bertanggung jawab. Nah, yang kedua, yang kita kolaborasi tadi, kalau kita di sini kurang lebih 8 jamnya di sekolah. Selebihnya adalah di rumah. Jadi orang tua juga mengiringi itu, memantau itu. Jadi sehingga anak ini tidak ada ruang untuk berleha-leha. Ini kalau sudah kelas 12 ya.
tidak ada ruang untuk main gadget dan sebagainya. Itu memang benar-benar anak ini melaksanakan apa yang disebut adalah tujuan hidup. Jadi cita-citanya akan tercapai. Dan luar biasa selama ini ya, anak-anak yang dirasa orang tuanya tidak mampu akhirnya mampu, dan banyak bukti-bukti selama ini yang paling banyak diterima di PT. Bayangkan saja ya, dari jumlah siswa di sini kurang lebih 500 orang. Jadi rata-rata diterima di 340 sampai 360 orang di PT dari berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa. Nah, terkait dengan aspirasi orang tua ini salah satu alasan kenapa orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sini, karena salah satu tadi itu adalah siswa dari alumni SMA 2 ini diterima, yang paling banyak diterima di PTN. Itu kata kuncinya sebenarnya. Nah, dan saya ulangi bahwa untuk meraih itu bukan tidak dengan tidak ada usaha, ya. Lebih-lebih kita selama ini guru BK dan dibantu oleh guru-guru MAPEL sebenarnya. Kita kolaborasi juga. Karena bagaimanapun kita motivasi, tapi kan dalam hal mereka juga dalam mengajar itu benar serius. Mohon maaf, kalau saya lihat di sekolah-sekolah yang lain itu, kadang-kadang di setiap jam-jam itu banyak yang kosong. Jadi guru-guru SMA 2 ini benar-benar itu melaksanakan tupoksinya dan bertanggung jawab. Itu. Hasilnya apa? Hasilnya ke anak. Itu Bu. Apalagi? Saya kira itu saja. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin ini bisa saya sharing ke teman-teman. Betul. Bisa jadi bahan masukan juga untuk mereka untuk digunakan. Iya. Kalau bila perlu, kalau misalnya ada yang mau studi banding dari sekolah-sekolah yang boleh, kita siap untuk menampung. Ya, apa trik-trik yang sudah dilaksanakan di SMA 2? Itu aja ya Bu Dwi. Ya, makasih Ya. banyak Pak Gian. Oke, makasih sama-sama. Terima kasih.